Oke, selamat datang di perkuliahan Biopsikologi 2. Pada sesi kali ini, kita akan membahas topik perilaku reproduksi. Topik yang barangkali untuk sebagian besar dari kita cukup tabu untuk dibicarakan di kehidupan sehari-hari ya. Termasuk juga di bangku sekolah-sekolah, selain tentunya di perguruan tinggi. Nah, hari ini kita akan membahas topik perilaku reproduksi, terutama dari kacamata biological psychology. Oke, akan ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai seks dan hormon. Kemudian yang berikutnya adalah variasi perilaku seksual. Kita akan coba cermati terlebih dahulu terkait dengan seks dan hormon. Baik, kita mulai kuliah ini dengan pertanyaan sederhana. Mengapa ada laki-laki dan perempuan? Bagi sebagian besar dari kita yang tumbuh dengan tradisi agama dari Abrahamik, seperti Islam, Kristen, atau bahkan Yahudi misalnya, pasti sudah sangat familiar dengan cerita Adam dan Hawa yang dibuang dari surga karena memakan buah terlarang. Di situ sebelum mereka dibuang, ada cerita bahwa Adam ini merupakan manusia pertama yang kemudian dia kesepian dan oleh Tuhan diciptakanlah pendampingnya yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, kita tidak akan banyak bercerita tentang mitos ataupun cerita dari tradisi dari agama tersebut, tetapi kita akan coba cermati dari kacamata saintifik, dari kacamata biologi, dan juga nantinya terkait dengan turunannya, bagaimana kaitannya dengan psikologi. Nah, ya sederhana saja, kalau dari kacamata biologi dikarenakan ada kromosom seks ya, yaitu XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Dari kromosom inilah yang kemudian berkembang menjadikan manusia memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Atau kalau dalam kingdom animalia kita menyebutnya male and female, jantan dan betina. Nah, lantas seperti apakah kromosom X dan Y ini sebenarnya? Dengan kromosom X dan X ini sebenarnya. Pada dasarnya manusia memiliki kromosom berjumlah 23 pasang. Nah, kita coba balik lagi ke pelajaran di biopsikologi yang pertama, bahwa kromosom itu sebenarnya adalah struktur yang bentuknya seperti benang ya, thread-like, dalam inti sel yang mengandung gen. Setiap kromosom terdiri dari molekul DNA. Nah, kromosom autosomal adalah kromosom yang saling berpasangan. Pada mamalia, semua kromosom kecuali kromosom seks bersifat autosom. Maka kalau dilihat dari ini ya, penjelasan ini kita bisa lihat baik dari female kromosom maupun male kromosom jumlahnya adalah 23 pasang, dan dari 23 pasang tersebut 22 bersifat autosomes atau dia saling berpasangan kecuali kromosom seks. Nah, inilah yang menentukan jenis kelamin manusia akan menjadi laki-laki atau perempuan. Kromosom seks ini ya tentunya seperti yang sudah kita pahami bersama, XX dan XY. Kalau dilihat dari mikroskop memang kecil ya di sini. Ini kromosom X, ini kromosom Y.
Memang bentuknya tidak seperti huruf Y, cuma karena dari mikroskop ya, jadi kelihatan seolah-olah seperti itu. Oke. Kemudian berbicara kromosom, maka kita juga harus berbicara juga masalah hormonal. Nah, sedikit flashback lagi ke belakang, hormon adalah chemical released by endocrine system directly into the circulatory system. Kalau kita bicara kelenjar endokrin ya, uh, seperti yang sudah dipahami bersama, ada banyak sekali kelenjar endokrin di tubuh manusia. Salah satunya adalah pineal, hipotalamus, pituitary, kemudian tiroid, paratiroid, thymus, adrenal, pankreas, ovari, dan testis. Nah, kita cermati dua yang terakhir ini, ovari dan testis. Pada dasarnya kalau kita bicara hormon, di vertebrata itu diklasifikasikan menjadi 3 hormon ya. Yang pertama adalah turunan dari asam amino, kemudian peptida, dan protein, serta yang terakhir adalah steroid. Nah, hormon steroid ini adalah hormon yang berasal dari kolesterol, jadi tersusun utamanya dari lemak berisi 4 lingkaran karbon ya bentuknya. Kemudian hormon-hormon yang mempengaruhi perkembangan dan aktivasi perilaku seksual orang dewasa disebut juga hormon seks. Dan hormon seks ini semuanya masuk ke dalam hormon steroid. Nah, kaitannya hormon steroid dan jenis kelamin, hormon steroid ini diproduksi oleh gonads atau kelenjar reproduksi primer yang menghasilkan sel reproduksi atau gonadal hormones. Nah, yang disebut gonads di sini adalah kalau untuk laki-laki itu adalah testis ya, sedangkan untuk perempuan itu ovari. Nah, gonads ini yang menentukan kemudian bentuk luar dari jenis kelamin atau genitalia, apakah dia akan menjadi male jantan atau female betina. Nah, pada masa prenatal atau 6 minggu, gonads atau kelenjar reproduksi ini bentuknya sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah masa 6 minggu prenatal dalam kandungan ya, ini akan kemudian terbentuk menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Nah, gonad ini yang menentukan eksternal reproduktif organ, apakah dia nanti akan berbentuk untuk laki-laki atau untuk perempuan. Seperti yang tadi disampaikan ya, gonads untuk jabang bayi atau masih dalam kandungan yang dia berusia 6 minggu itu masih sama bentuknya antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi setelah 6 minggu ada dua saluran ya di situ, ada Wolffian system dan Mullerian system, itu yang nanti akan berubah menjadi either dia laki-laki atau perempuan. Nah, ketika Wolffian ducts ini mendapat SRY gene atau gen Y ya untuk laki-laki, maka dia akan perlahan berubah menjadi bentuk-bentuk eksternal reproduktif organ laki-laki. Dia membentuk seminal vesicles dan vas deferens. Ada juga yang nanti akan membentuk testis dan penis. Nah, sedangkan untuk Mullerian ducts, karena kalau misalnya tanpa mendapatkan gen Y, no SRY gene, maka dia akan berkembang menjadi organ reproduksi perempuan, yang mana akan menjadi uterus, kemudian oviducts, dan juga menjadi the upper parts of vagina.
Di sini berarti kaitannya antara external reproductive organ dan juga gen tadi ya, ada kromosom X, Y, dan XX begitu. Pada dasarnya sebelum menjadi laki-laki dan perempuan, gonads kita atau internal reproductive program kita itu akan sama. Yang membedakan adalah ketika di sana ada banjir kromosom Y atau gen Y yang nantinya akan menjadikan orang itu atau jabang bayi itu menjadi perempuan, menjadi laki-laki, mohon maaf. Sedangkan kalau tanpa adanya gen tersebut, dia akan berubah menjadi perempuan. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gonads ini nanti yang akan membentuk atau menghasilkan seks steroid ya, dalam hari ini adalah hormon seksual. Nah, ada dua macam gonadal hormones. Yang pertama adalah androgens, the class of steroids hormones that includes testosterone, istilah yang barangkali sudah sangat familiar, dan juga estrogen, the class of steroid hormones that are released in a large amount by the ovaries, an example of estradiol. Maka sudah jelas di sini bahwa hormon androgen itu berkaitan dengan hormon yang membentuk untuk laki-laki ya, sedangkan estrogen untuk perempuan. Nah, faktor hormon inilah kalau kita bicara jenis kelamin perempuan itu terbentuk itu karena apa? Ya, yang pertama estrogennya itu tinggi dan testosteronnya rendah. Sedangkan kalau laki-laki itu testosteronnya akan lebih tinggi dan estrogennya yang rendah. Nah, kalau kita lihat juga dalam contohnya ya di sini ya, baik dari testosteron, estradiol maupun progesteron. Progesteron ini juga salah satu hormon seks ya. Rantai hormonnya itu ada chemical similarity ya di antara ketiganya, dan memang ketiganya ini terbentuk dari satu backbone-nya adalah steroid molekul ya, yang dia basisnya itu dari kolesterol atau dari lemak. Oke, antara usia dan hormon seks ini juga ada kaitan yang menarik. Seperti yang kita tahu bersama, kadar dari hormonal ini akan meningkat dan juga menurun seiring dengan bertambahnya usia. Pada perempuan misalnya, ketika estrogen level itu menurun signifikan pada usia 50 tahun, ditandai dengan memasuki masa menopause, atau dalam bahasa yang sederhana ya sudah tidak subur. Sedangkan untuk laki-laki itu testosteron akan mulai menurun pada usia 50, sama seperti perempuan, tetapi penurunannya tidak begitu signifikan. Kemudian usia 60, 70 sampai seterusnya. Maka banyak kita jumpai ya laki-laki di usia 50 sampai 60 itu masih bisa masih bisa dikatakan subur dan masih mampu untuk memiliki anak. Dan ini berbeda dengan kalau perempuan ketika memasuki masa menopause. Nah, untuk laki-laki sebutannya adalah andropause, itu cenderung waktunya akan lebih lama ya, dalam hal ini usianya akan lebih tua. Nah, berkaitan dengan menopause dan andropause ini memang kalau berbicara hormonal yang dia berkurang juga akan mempengaruhi banyak hal ya. Seperti yang sudah bisa dibaca di sini, salah satunya jelas energinya akan turun, dan juga motivasinya juga akan turun, dan juga seiring dengan menurunnya kemampuan-kemampuan fisik yang lain. Nah, berbicara pengaruh dari hormon seks, ada dua macam pengaruh yang akan kami saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah organizing effect. Ini sifatnya long lasting ya,
dan lebih struktural begitu. Jadi selama periode sensitif seperti trimester pertama kehamilan, hormon seks ini menentukan apakah tubuh mengembangkan alat kelamin perempuan atau laki-laki dan mengubah aspek-aspek tertentu dari perkembangan otak. Nanti kita akan diskusikan bersama. Kemudian yang berikutnya ada activating effects. Ini sifatnya lebih temporary ya, dan hanya akan berlanjut ketika hormon itu dihadirkan. Nah, hormonal burst atau ledakan hormon selama kehamilan menghasilkan efek sementara pada gairah emosional, perilaku agresif, dalam proses learning juga, dan kognitif. Nah, contoh lain, activating effects ini juga terjadi mood swing begitu ya, pada proses atau selama siklus menstruasi wanita. Oke, berbicara organizing effects yang pertama, kita coba cermati perbedaan karakteristik seksual. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di 6 minggu setelah masa konsepsi, pembuahan begitu ya, gonads atau internal reproductive organ antara laki-laki dan perempuan masih sama. Kemudian ketika mendapat banjir gen SRY gen, maka akan berkembang menjadi organ vital untuk laki-laki, external reproductive organ untuk laki-laki. Sedangkan jika tidak ada gen tersebut, maka perlahan akan berkembang menjadi organ untuk perempuan. Nah, pada masa prenatal inilah karakteristik seksual primer itu terbentuk, dan tentunya kan sifatnya akan long lasting sampai dia lahir sampai akhir hayat ya. Terbentuknya pada masa-masa yang krusial, sensitif pada masa prenatal. Nah, kemudian kalau berbicara karakteristik yang seksual berikutnya, yaitu karakteristik seksual sekunder, itu muncul pada masa pubertas, ditandai dengan munculnya kumis gitu ya, bulu kemaluan, atau kalau di wanita muncul juga masa menstruasi ya, jadi sudah menandakan kalau sudah matang secara seksual. Dan yang paling kelihatan tentunya muncul jerawat ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu menunjukkan kalau sudah memasuki masa pubertas yang menunjukkan karakteristik seksual sekunder. Dan ini tentunya dipengaruhi oleh seks hormon tadi sebagai bentuk dari organizing effects. Nah, berikutnya adalah organizing effects dalam kaitannya sex difference di scope otak. Seperti yang sudah kita pahami, otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda. Bisa dilihat di gambar di sini, ini area yang berwarna pink. Ini adalah area yang secara rata-rata ya, umumnya itu besar di perempuan dibanding dengan total mass of the brain. Sedangkan kalau yang biru ini lebih banyak di laki-laki. Nah, terdapat beberapa otak yang memiliki presentasi lebih besar ya, laki-laki dibanding perempuan, dan juga sebaliknya. Perbedaan ini bukan hanya dikarenakan otak laki-laki itu lebih besar dari otak wanita, karena memang tubuhnya yang lebih besar, karena setelah diteliti ya, antara menggunakan subjek laki-laki dan perempuan yang memiliki postur tubuh yang relatif sama begitu berat badannya, ternyata memang berbeda areanya. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan ini berbeda rata-rata ya di hipotalamus, kelenjar pituitari, kemudian bagian sumsum tulang belakang, dan sebagainya. Nah, selain itu, kalau bisa kita lihat juga di sini ada beberapa perbedaan ya, dan di hipotalamus terutama, dan ini tentunya dikarenakan
hormon seksual tadi, testosteron maupun estradiol. Seperti yang dicermati bersama di sini, ada setidaknya 3 bagian ya, medial preoptic area, kemudian ventromedial nucleus, kemudian arcuate nucleus, dan anteroventral periventricular nucleus. Nah, ini yang kemudian membedakan antara otak laki-laki dan perempuan. Jadi memang secara fisik ya, otak laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Setidaknya berbeda dalam segi volume atau proporsi dari perbandingan antara bagian otak dengan total otak keseluruhan. Nah, organizing effects yang lain ini berkaitan dengan mainan, pilihan mainan dari either perempuan atau laki-laki. Nah, sosialisasi mainan dari orang tua ke anak itu mempengaruhi preferensi anak dalam memilih mainannya. Nah, memang kalau kita bicara mainan, ada mainan yang dia berkonotasi ke laki-laki dan ada mainan yang berkonotasi ke perempuan. Kalau ke laki-laki misalnya ada bola, ada mobil, robot-robotan, pesawat-pesawatan gitu ya. Sedangkan kalau ke perempuan bisa ke alat masak misalnya atau ke boneka. Nah, anak perempuan dengan tingkat hormon testosteron yang tinggi itu akan cenderung memilih mainan laki-laki dibandingkan perempuan pada umumnya. Sedangkan anak laki-laki dengan tingkat hormon testosteron yang tinggi cenderung tidak banyak memilih permainan perempuan. Dan kalau bicara hormon testosteron ini asosiasinya dengan permainan-permainan yang sifatnya lebih agresif ya. Jadi di sini ada penelitian menggunakan simpanse. Ternyata memang ke simpanse yang jantan itu ketika dikasih mainan yang konotasinya ke laki-laki ya seperti bola begitu, dia waktunya untuk bermain lebih banyak. Di sini bisa kita lihat yang berwarna biru ya, dibanding dengan simpanse betina yang dikasih tiga mainan yang sama ya, mainan yang girl toys, boys atau yang neutral. Ternyata di sini karena dia female, dia betina, waktu yang dia habiskan untuk memainkan mainan yang konotasinya dengan laki-laki ini ternyata lebih sedikit waktunya dibanding dengan dia yang laki-laki. Baik, sekarang kita berbicara activating effects dari hormon seks. Teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan drama Korea ini, The World of the Married. Bagi sebagian dari teman-teman akan melihat kalau ini drama pelakor ya, ini si tokoh utamanya yang laki-laki ini dia selingkuh begitu dengan wanita yang lebih muda dan meninggalkan istri sahnya. Ceritanya sangat banyak, ini saya juga kebetulan menonton karena istri saya menonton, jadi lambat laun saya mengikuti juga karena ya TV kemudian dimonopoli oleh istri saya. Nah, level testosteron atau estradiol dapat mengakibatkan adanya perubahan perilaku secara temporer. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang sudah menikah memiliki tingkat testosteron yang cenderung lebih rendah dibanding laki-laki yang single. Baik pria maupun wanita dengan tingkat testosteron yang tinggi lebih cenderung mencari pasangan seks tambahan ya dalam tanda kutip bahkan setelah menikah. Nah, jadi bisa kita asumsikan memang orang-orang yang dia berselingkuh begitu itu karena hormon testosteronnya yang lebih tinggi dari rata-rata. Yang itu mengakibatkan dia mencoba mencari pasangan-pasangan baru yang istilahnya mencari tantangan baru. Nah, itu barangkali yang bisa menjelaskan kaitannya. Activating sex yang lain
kalau kita bicara PMS ya, premenstrual syndrome, itu salah satunya bisa ditandai dengan gejala-gejala seperti mood swing, akne gitu ya, akne jerawat begitu muncul, terus kemudian pusing, migrain begitu. Nah ini terjadi ketika masa menstruasi. Menstruasi ini terjadi ketika perempuan tidak mengalami kehamilan ya, dan ya ketika ovum ini tidak dibuahi maka dinding uterus luruh dan dibuang melalui menstruasi. Jadi keluar bersama darah menstruasi. Oke, nah ini adalah contoh dari activating effects dari seks hormon. Nah, sekarang kita berbicara effect of sex hormone pada non-seksual karakteristik. Kalau kita bicara basic micro expression dari penelitian dari Paul Ekman ya, di sana ada 7 basic emotion yang bisa kita lihat dari wajah seseorang. Ada anger, kemudian disgust, contempt, happiness, sadness, fear, dan surprise. Nah, ada satu penelitian yang melibatkan wajah anger ini. Jadi researchers itu peneliti memberikan satu foto begitu ya. Kemudian wanita diminta untuk mengidentifikasi wajah ini apakah wajah orang marah atau tidak. Nah, ternyata secara rata-rata memang dia lebih cepat wanita ini mengidentifikasi ini wajah marah ketika disuntik, sebelumnya disuntik placebo ya. Tapi setelah disuntik testosteron itu dia waktunya lebih lama. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita memang cenderung lebih baik daripada pria dalam mengenali ekspresi wajah dari emosi ya. Karena wanita ini less testosteron daripada pria. Dan ternyata kalau kita punya testosteron yang berlebih gitu, ternyata untuk mengenali ekspresi emosi juga lebih sulit. Nah, yang dibuktikan dengan penelitian ini ya, setelah wanita menerima testosteron, sebagian besar dan untuk sementara waktu menjadi kurang akurat dalam mengenali ekspresi wajah. Nah, kita sudah berbicara tentang seks dan hormon. Sekarang kita akan berbicara mengenai variasi perilaku seksual. Kita mulai dengan pandangan dari evolutionary ya. Dalam kaitannya di sini berarti kita lebih spesifik nanti ke evolutionary psychology tentang mating behavior atau perilaku mencari pasangan. Mungkin masih ingat cerita tentang Harambe ya, gorila. Tapi saya tidak akan cerita tentang Harambenya sendiri. Kalau kita lihat gorila ini adalah hewan yang dia itu berkelompok, hidup berkelompok, dan di setiap kelompok itu ada satu pejantan yang disebut sebagai alpha male, dan dia memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi dia jadi pejantan yang utama dan memimpin di kelompok tersebut. Nah, kalau kita menggunakan teori evolusi dari Charles Darwin, a natural selection pada gen yang mampu beradaptasi itu akan bertahan dan menghasilkan generasi selanjutnya. Nah, satu konsepsi lain selain dari natural selection adalah seleksi seksual. Jadi individu yang menarik mampu meningkatkan probabilitas reproduksi dan menghasilkan generasi selanjutnya. Jadi kalau bicara seleksi seksual berarti kalau gorila begitu ya, yang dia kelihatan memiliki otot yang besar begitu ya, yang istilahnya benar-benar seperti alpha male begitu, maka teorinya gen ini yang akan diturunkan karena gen ini yang dia lolos dari seleksi seksual karena gorila dengan badan yang kekar begitu ya akan cenderung lebih menarik betina. Nah,
pada manusia ini wanita berevolusi berdasarkan apa yang menarik bagi pria dan pria berevolusi berdasarkan apa yang menarik bagi wanita. Dalam kaitannya juga nanti ke aspek-aspek keperilakuan. Namun kembali lagi ya, seperti konsep natural selection dari Charles Darwin ya juga banyak dikritik. Konsep seleksi seksual dalam bahasan evolutionary psychology juga masih kontroversial, artinya pro dan kontra juga masih banyak. Nah, tapi kalau kita menggunakan satu pandangan ini untuk menentukan, misalnya wanita ya pengen melihat mencari pasangan yang paling ideal itu seperti apa, nah mungkin ya mencari Superman ya, seperti Henry Cavill di sini, perilakunya baik, santun, berbagi pada orang tua, ya kan, punya pekerjaan walaupun cuma jadi wartawan ya, dan punya badan yang kekar gitu ya. Nah, ada satu film menarik, mungkin silakan teman-teman coba cari ya di waktu senggang, berjudul Idiocracy. Ini film yang secara film komedi ya, secara cerdas mengejawantahkan ini konsep dari seleksi seksual ini. Saya tidak akan banyak cerita, nanti spoiler, silakan teman-teman tonton sendiri. Nah, hal yang berikutnya adalah yang kita bisa diskusikan adalah interest in multiple mates atau memiliki lebih dari satu pasangan. Sebagai contoh tadi ada gorila ya, saya contohkan yang lain adalah singa. Singa juga sama, singa hidup berkelompok. Beda ya kalau antara singa dengan harimau. Kalau harimau itu lebih soliter, singa hidup berkelompok. Biasanya di sana ada satu pejantan, raja singa begitu. Bukan nama penyakit ya, raja singa di sini maknanya denotatif, benar-benar raja singa gitu. Dan ada betinanya di situ. Nah, kalau kita tarik ke kebudayaan manusia, raja-raja di dunia manusia itu pun juga dikenal memiliki lebih dari satu pasangan. Mungkin yang sebagian masih up to date begitu ya, di sini adalah cerita baru saja kemarin Raja Thailand ini, dia tidak di Thailand semasa COVID ini, tapi di Jerman, mengisolasi diri di sana bersama dengan istri-istri dan 20 selirnya. Jadi bukan istri ya, tapi selirnya. Begitu. Jadi di sini menunjukkan kalau memang interest in multiple mates ini tidak hanya terjadi di pada hewan ya, tetapi juga manusia juga ada kecenderungan untuk itu. Nah, maka kalau kita bicara strategi ya, laki-laki dalam mencari partner hubungan seksual, itu bisa yang dia setia pada satu pasangan, loyal pada satu pasangan, dan mencurahkan perhatian untuk pasangan dan anaknya. Atau yang kedua, strategi untuk memiliki beberapa pasangan, dan berharap pasangan dapat membesarkan anak tanpa kehadirannya. Jadi kalau punya pasangan yang banyak, ya sudah dibiarkan saja, nanti besarkan sendiri gitu. Karena kalau hanya kita punya misalnya istri 4 gitu ya, semuanya melahirkan anak di usia bayi begitu, kurang dari 1 tahun, wah pasti suaminya akan kesulitan untuk mengatur dan pasti tidak tidur karena ya istrinya 4, bayinya 4 ya kan, dan waktu yang tersita pasti akan sangat banyak. Nah, tapi ya terlepas dari itu, kita juga di sini tidak akan membahas banyak ya mengenai budaya-budaya yang terasosiasi dengan agama atau kepercayaan tertentu yang membolehkan praktek dengan istri lebih dari satu atau pasangan lebih dari satu. Tapi secara umum memang praktek poligami ini lebih jamak ditemui daripada poliandri. Kalau poliandri sebaliknya ya, wanitanya satu kemudian suaminya yang banyak. Nah, kalau misalnya poliandri terjadi, ini karena kan perempuan berpikir untuk memiliki beberapa pasangan jika pasangan awalnya ini infertil, sehingga mating dengan laki lain itu adalah salah satu cara ya untuk dia bisa menghasilkan keturunan. Oke,
Eh, Berikutnya kita bicara unsur ketertarikan, tapi di sini dalam skop biological psychology ya. What men and women seek in a mate. Eh, Kalau kita lihat eh, wanita itu mencari laki-laki yang seperti apa sih? Dan laki-laki itu mencari wanita yang seperti apa? Eh, Kalau di sini saya contohkan Kendall Jenner ya, ya semuanya juga mau ya sama dia ya yang laki-laki ya. Tapi secara prinsip, kalau wanita melihat laki-laki, yang dilihat adalah bagaimana laki-laki itu menjadi seorang provider, bukan penyedia provider jasa internet atau apa gitu ya, bukan ya. Tapi di sini provider lebih ke dia bisa menjamin kelangsungan hidup dari si wanita. Oh, kalau kita trace back ke belakang dalam prinsip evolutionary psychology, memang menjadi provider ini bisa ditunjukkan dengan apakah laki-laki itu memiliki badan yang atletis begitu ya, kemudian apakah dia cerdas dalam mencari hewan buruan, dan kalau misalnya ya badannya atletis begitu kan tentunya lebih mudah untuk mencari hewan buruan. Maka prinsip-prinsip seperti itu ya menjadi provider itu yang kemudian dicari oleh perempuan. Kalau di dunia modern kemudian provider ini ya diibaratkan apakah laki-laki itu sudah bekerja atau tidak. Tentunya kan bagi teman-teman perempuan di sini akan lebih memilih diber istri laki-laki yang sudah bekerja dari yang badannya biasa aja ketimbang laki-laki yang dia atletis seperti Deddy Corbuzier begitu ya, tetapi dia cuma pengangguran, hobinya cuma main Mobile Legends saja, buang-buang duit. Nah, tentunya kan lebih memilih yang dia mampu memprovide si pasangan. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau laki-laki itu melihat perempuan? Nah, ini lebih primordial ya, lebih sangat-sangat sederhana sekali. Kalau laki-laki melihat ke perempuan dalam kaitannya mencari pasangan itu ya cari yang muda aja, yang muda, yang beautiful, yang cantik begitu. Alasannya sederhana, karena dengan laki-laki mencari pasangannya lebih muda, muda ini kan diasosiasikan dengan kondisi eh, eh, seksual yang dia lebih subur begitu ya. Jadi lebih mudah untuk memberikan keturunan. Jadi alasannya sederhana, sesederhana seperti itu. Oke. Nah, kita juga bicara perbedaan kemudian dalam kaitannya jealous atau jealous itu apa berarti ya? Cemburu, kecemburuan. Ada salah satu film yang jadi cult ya, Twilight gitu, Kisah Cinta Segitiga, antara si siapanya saya lupa, vampirnya ini ya, kemudian ada werewolfnya, kemudian ada satu ceweknya ini, siapa sih namanya, Bella Swan ini ya kalau tidak salah. Nah, eh, eh, ada unsur jealousy kemudian antara si dua laki-laki ini dalam memperebutkan si wanita. Yang lebih indigenous di Indonesia itu ada sinetron Sidul ya, Sidul anak sekolahan diperankan Rano Karno dan diperebutkan oleh Zainab dan juga Sarah. Nah, kaitannya dengan jealousy mungkin teman-teman bisa lihat ya, scene-scene di Sidul di YouTube sepertinya diupload juga. Kalau laki-laki itu cenderung akan lebih jealous ketika melibatkan perselingkuhan yang fisik ya. Wanitanya itu ada perselingkuhan yang fisik, yang seksual begitu, atau sexual infidelity. Sedangkan kalau perempuan itu cenderung akan lebih jealous ketika berbicara masalah emotional infidelity. Jadi selingkuhnya selingkuh emosional, jadi melibatkan emosional. Tapi secara umum memang jealousy ini perbedaannya ya cukup tipis ya antara laki-laki dan perempuan. Ini cuma kecenderungan saja. Nah, selanjutnya adalah mekanisme otak mengenai sexual behavior. Barangkali teman-teman juga masih ingat ya, AADC 2, ada kisah cinta antara Rangga dan
ya dan cinta ya, uh, bahwa kalau kita bicara sexual behavior ini akan dipengaruhi atau berpengaruh terhadap 4 bagian otak ini. Ada korteks, ada hipotalamus, amigdala, dan ventral striatum. Kita akan bahas satu-satu. Untuk bagian korteks ini fungsinya adalah dia mediates the most complex aspect of sexual experience. Jadi korteks kan memang kaitannya ke panca indera ya. Bagaimana kita melihat calon partner kita gitu ya. Misalnya dating yang pertama, orangnya gimana, humoris atau tidak, dijak ngomong nyambung atau tidak, dan lain sebagainya. Nah itu memediasi yang hal-hal yang sifatnya indrawi begitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ventral striatum ini diasosiasikan dengan the anticipation and experience of sexual activity ya. Jadi ketika berhubungan seksual itu pleasurable activities, dan kaitannya di sini nanti di ventral striatum. Kemudian di hipotalamus ini nanti kaitannya dengan keinginan untuk melakukan perilaku seksual. Nah ini kaitannya nanti di hipotalamus. Bisa nanti teman-teman cek lebih lanjut fungsi dari hipotalamus ya. Kemudian yang berikutnya amigdala. Amigdala juga berkaitan dengan emotion dan cognition ya. Juga berbicara experience di situ. Jadi dia berperan dalam mengidentifikasi ada potential mate partner atau tidak. Jadi bayangkan kalau teman-teman PDKT dengan orang yang baru begitu ya, kemudian orang yang teman-teman PDKT ini ternyata mirip dengan mantan teman-teman sifatnya yang paling nyebelin. Wah, di sini amigdala langsung berpendar begitu ya. Ada experience yang melibatkan emosi terutama bahwa wah ini mantan nyebelin, maka asosiasinya sifat seperti itu yang terbawa ke orang yang sedang di PDKT ini itu juga akan menentukan kelangsungan dari PDKT tersebut. Dan tentunya kan sudah ada experience yang negatif ya, jadi sangat mungkin untuk PDKT-nya dihentikan. Nah kira-kira dinamikanya seperti itu. Selanjutnya kita akan berbicara identitas gender. Nah, identitas gender, maka kita bicara perbedaan biologis ya antara laki-laki dan perempuan. Ini yang disebut dengan sex difference atau perbedaan jenis kelamin. Sedangkan perbedaan yang timbul dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, ini yang disebut perbedaan gender. Jadi nanti juga akan dibedakan ya orientasi seksual dan gender identity itu juga berbeda. Nah, bicara gender identity ini biasanya disesuaikan dengan penampilan eksternal seseorang. Nah, asumsi yang berkembang adalah gender identity ini diajarkan oleh cara orang tua merawat anaknya, namun juga terdapat peran faktor biologis. Terkait dengan gender, pembahasan mengenai gender ya, ada banyak sekali gender di sini. Ada kalau kita lihat di sini spektrumnya ya, gender definition. Ada yang gender saja, ini the state of being male and female in typically regarding to social construct rather than physical attribute. Jadi orang mengasosiasikan saya laki-laki atau saya perempuan. Kemudian juga ada yang mengasosiasikan sebagai transgender, ada cisgender, beda lagi ya, ada non-binary. Nah ini seperti ilmu komputer ya, non-biner begitu. Berarti dia tidak merujuk atau mengidentifikasikan diri eksklusif laki-laki atau perempuan, aneh lagi. Kemudian ada gender yang fluid, ini berubah-ubah ya. Kemudian yang berikutnya ada gender queer, ini antara laki-laki dan perempuan, itu sebutannya queer. Topik bahasan mengenai gender ini akan banyak dibahas di psikologi sosial. Nah,
kaitannya dengan gender tadi ya, kita juga bicara intersexes. Kalau teman-teman tahu siput ya, siput atau siput itu apa? Snail ya, siput. Dia adalah hewan yang sifatnya hermaprodit atau memiliki anatomi di antara laki-laki dan perempuan, maupun menunjukkan adanya mixture anatomi antara laki-laki dan perempuan. Jadi karena hermaprodit ya, dia bisa either menjadi laki-laki atau dia bisa menjadi perempuan. Dalam hal ini kalau siput ya bisa jantan ketika menggunakan penisnya, atau bisa jadi betina ketika dia menggunakan vaginanya. Nah, a true hermaphrodite itu adalah spesies yang memiliki jaringan testis dan ovarian. Nah, perempuan melepaskan 2 ova ya, masing-masing dibuai oleh sperma yang berbeda, kromosom XX dan XY, dan kemudian melebur, bukannya menjadi kembar. Nah, ini menghasilkan, kalau istilah menghasilkan ya, jabang bayi ini akan berkembang menjadi hermaprodit atau memiliki 2 kelamin ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya kondisi congenital adrenal hyperplasia atau CAH, yaitu overdevelopment kelenjar adrenal sejak lahir. Nah, pada pria genetik, testosteron ekstra ini berefek kecil ya, sedangkan kalau perempuan genetik itu akan berkembang berefek pada berbagai tingkat maskulinitas ya, terutama di kelamin eksternal. Nah, ini contoh ya, ilustrasi eksternal genital genetik female ya, ketika usia 3 bulan. The genital were masculinized by excess androgen from the adrenal gland before birth. Jadi karena banjir hormon testosteron, androgen begitu ya, itu menyebabkan organ reproduksi wanita itu berkembang menjadi seperti laki-laki. Oke. Ada juga pembahasan mengenai testicular feminization. Ini adalah ketika kromosom XY memproduksi androgen dalam jumlah normal, namun sedikit reseptor yang dapat mengaktifkan gen di dalam nukleus. Jadi sel ini tidak merespon androgen, sehingga terjadilah yang disebut dengan androgen insensitivity atau testicular feminization. Nah, ini memiliki berbagai anatomi ya, kecil hingga sedang, ukuran penisnya hingga genital yang menyerupai perempuan. Jadi seperti laki-laki tapi seperti perempuan. Nah, kemudian kalau di laki-laki itu ya, walaupun ukuran dada dan panggul berkembang, namun tidak mengalami menstruasi karena memiliki internal testis. Jadi ukuran vaginanya yang pendek ya atau kecil, seperti itu. Kemudian secara psikologis berkembang nanti seperti perempuan biasa. Nah, sebagai contoh ini ada satu case ya dari Jennifer Pagonis. Dia memiliki androgen insensitivity syndrome atau yang biasa disebut dengan AIS. Jadi dia sekarang tidak mengidentifikasikan dirinya, dia seorang aktivis begitu ya, tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, dan dia sekarang bekerja sebagai seniman. Nah, si Pagonis ini memang dari awal itu tidak sadar kalau dia ini wajahnya kan kelihatan laki-laki ya, karena testosteronnya juga produksinya normal tapi tidak bisa diserap oleh reseptor dan di nukleus ya, sehingga ya tadi ada unsur ekses atau kelebihan dari hormon yang diproduksi oleh androgen ini. Oke. Nah, sekarang kita berbicara gender dan pengasuhan. Bagaimana kemudian mengasuh anak yang memiliki tadi overdevelopment pada kelenjar adrenal ya. Perempuan dengan CAH memiliki kecenderungan lahir dengan penampilan perempuan atau bergeser antara perempuan ke laki-laki atau agak tomboy begitu ya. Nah,
Kalau pada laki-laki secara genetis lahir dengan penis berukuran kecil itu disebabkan oleh kloakal ekstropi atau defek pada perkembangan sel pelvis. Walaupun pada masa prenatal tersebut dia tetap memiliki testosteron, level testosteron yang sama ya seperti laki-laki pada kebanyakan atau cabang bayi laki-laki kebanyakan. Nah, di sini solusinya adalah dokter bisa melakukan operasi untuk mengubah bentuk genital menjadi milik perempuan ya, dan membuat artificial vagina atau memperpanjang ukurannya, dan tentunya ya lebih mudah untuk mengubah ukuran penis menjadi pendek dibandingkan dengan membesarkannya. Nah, kemudian untuk perempuan yang memiliki riwayat CHA walaupun sudah melakukan operasi tetap dapat mengalami masalah dalam kaitannya penyesuaian sehari-hari ya. Mereka dapat memuaskan pasangan namun tidak bisa merasakan sensasi dalam kaitannya dengan hubungan seksual, sulit untuk orgasme. Nah, bagaimana seharusnya anak dengan kondisi tersebut dibesarkan? Ya, tentunya memberitahukan kondisi secara jujur ke individu yang intersexed ya dan keluarganya, serta menginformasikan bahwa tidak ada yang dilakukan tanpa concern mereka. Jadi memang concern itu yang paling penting. Mengidentifikasi jenis kelamin berdasarkan predominan penampilan eksternal. Jadi kalau di eksternalnya lebih dominan laki-laki, maka bisa melakukan operasi ya untuk menyesuaikan menjadi laki-laki, atau kalau perempuan jadi disesuaikan operasi menjadi perempuan. Kemudian perlakukan anak secara konsisten namun tetap mampu mengatasi situasi jika orientasi seksualnya tiba-tiba berubah. Jadi ketika mungkin di masa kecil itu menunjukkan lebih banyak misalnya bermain dengan perempuan begitu ya, kemudian lebih suka mainan-mainan boneka, mainan-mainan yang lebih girl toys begitu ya. Nah, itu bisa nanti tetap orang tua harus melakukan pendampingan yang konsisten ya. Ya, anak tetap diberikan mainan-mainan yang sesuai dengan atau yang apa mereka inginkan. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian tidak disarankan untuk memperlihatkan. Oke, konsep berikutnya yang akan kita bahas adalah orientasi seksual. Nah, di sini ada kita mengenal 4 ya setidaknya, heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Contrary to what biologists once assumed, same-sex genital contact occurs in many animal species, not just in captive animal. Those that cannot find a member of the opposite sex or those with hormonal abnormalities. Jadi hubungan sejenis itu juga terjadi di dunia hewan ya, dunia fauna. Nah, itu terjadi ketika sulit untuk menemukan the opposite sex untuk mating ya. Tapi barangkali insting untuk mate itu sangat tinggi, hormon seksnya sedang tinggi, jadi ya seadanya tetap dicari begitu. Nah, kalau yang dimaksud natural di sini adalah natural terjadi di alam ya, maka homosexuality itu bisa dikatakan natural. Tetapi lifelong homosexual orientation itu menurut penelitiannya hanya ditunjukkan oleh 2 spesies, yaitu manusia dan sheep atau domba. Nah, kalau kita bicara orientasi seksual, ada banyak simbol ya di sini ya. Ada male, female, transgender, hetero, gay, lesbian, ini masuk di homoseksual ya. Kemudian ada biseksual, kemudian yang terakhir adalah aseksual. Jadi kalau bicara orientasi seksual cukup banyak juga topik bahasan ya dan jenis-jenisnya juga. Nah, agar lebih clear ya mengenai permasalahan orientasi seksual ini, diversity of human sexuality and sexual orientation ini bisa kita kemas dalam 4 topik ini ya. Yang pertama gender identity, itu berbicara how you think about yourself.
Jadi bagaimana kamu mendeskripsikan dirimu, memikirkan dirimu, menganggap dirimu sebagai laki-laki atau perempuan, itu berbicara gender identity, yang tadi spektrumnya juga cukup banyak ya. Kemudian gender expression, how you demonstrate your gender. Ini bagaimana dirimu menunjukkan ekspresi gendermu ya. Bisa dengan kalau cewek lebih suka pakai sepatu cowok sneakers, lebih suka lebih tomboy begitu boleh, cowok lebih suka dandanan yang matching begitu dari atas sampai bawah, itu juga bentuk dari gender expression. Nah, yang berikutnya adalah biological sex. Ini berkaitan dengan organ, hormon, dan kromosom ya. Perbedaan jenis kelamin ditinjau dari perbedaan biologis begitu ya. Ada male, female, jantan betina, dan juga intersex yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Dan yang terakhir adalah yang sexual orientation atau orientasi seksual. Ini kaitan dengan physical and spiritual, juga emotional attraction. Jadi bagaimana tertarik dengan sesama manusia. Tetapi di sini apakah tertariknya itu dengan opposite sex-nya, heteroseksual, atau dia yang same sex, atau yang bisa dua-duanya, biseksual. Nah, ini yang berkaitan dengan sexual orientation. Nah, topik bahasan ini akan lebih banyak nanti di tinjauan di psikologi sosial ya. Kemudian orientasi seksual, kalau kita bicara perilaku dan anatomi, ternyata kalau bicara orientasi seksual itu orang bisa menemukan orientasi seksualnya itu terutama ketika memasuki masa pubertas. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, bisa jadi orientasi seksualnya itu homoseksual dan dia baru nyadar kalau dia homoseks itu ketika memasuki masa pubertal. Nah, biasanya ini laki-laki menemukannya lebih cepat dibanding perempuan. Jadi ada mungkin ya saya ada cerita begitu di remaja itu dia pacarannya sama cewek, tapi begitu dia sudah memasuki usia sudah dewasa begitu, dia pacarannya sama cowok misalnya. Nah, itu karena dia orientasi seksualnya berubah tadi ya, dengan spektrum yang sangat banyak tadi. Nah, laki-laki feminin itu akan berperilaku feminin sejak anak-anak hingga remaja. Kecenderungannya kalau perempuan itu bisa switch ya antara homoseksual dan heteroseksual lebih dari satu kali, maaf tipe, dan lebih sering dibanding laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu lebih konstan begitu ya. Kalau feminim sejak anak-anak, maka ya cenderungannya akan feminim terus sampai ke remaja. Dan bisa jadi orientasi seksualnya juga homoseksual. Tapi kalau perempuan waktu kecil itu tomboy gitu, suka sepak bola gitu, berkaitan dengan suka permainannya laki-laki begitu, tetapi dia akan bisa switch menjadi heteroseksual di masa pubertas, sadar diri mungkin. Saya ternyata orientasi seksualnya heteroseksual misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa switch ya, atau dia juga bisa balik ke homoseksual. Nah, orang homoseksual dan heteroseksual itu berbeda secara anatomis dalam beberapa hal. Ini rata-rata ya menurut buku yang diaju punyanya Kalat itu ya, hidung dan bentuk dahi itu berbeda. Dan rata-rata pria heteroseksual itu sedikit lebih tinggi dan lebih berat dari yang homoseksual. Nah, orang yang berbeda orientasi seksualnya umumnya juga berbeda dalam perilaku tertentu yang tidak terkait langsung dengan seks. Nah, misalnya pria gay atau homoseksual lebih cenderung memilih karir tipikal wanita seperti di toko bunga atau menjadi penata rambut ya di salon gitu. Sebagai contoh ini salah satu desainer dari Indonesia yang dia juga cukup terkenal ya, dan sudah mengaku sebagai homoseksual. Silakan dicari siapa namanya. Kemudian ada juga yang kalau ini sudah relatif teman-teman tahu ya, Ellen.
dia lesbian, homoseksual juga. Ada juga yang gay, ini James Charles, kalau teman-teman juga tahu, YouTuber apa sih, makeup artis gitu ya, makeup artis something itu, saya juga nggak begitu paham ya ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kecenderungan dari wanita seksual ini juga berrelasi dengan hal-hal yang tidak terkait langsung dengan seks, misalnya berkaitan dengan karir ya. Oke. Kemudian, nah ini tinjauan mengenai pengaruh genetik pada orientasi seksual. Nah, ada satu penelitian 3 dekade lalu yang menunjukkan bahwa orientasi seksual ini dipengaruhi oleh gen. Namun penelitian terbaru ini justru menyimpulkan temuan yang sebaliknya. Tahun 91 ya, penelitian dari Bailey dan Bellard mempelajari sekelompok pria gay yang memiliki saudara kembar, dan mereka menemukan bahwa 52% dari saudara kembar monosigot dan 22% dari saudara kembar disigotik adalah gay. Jadi ya cukup besar ya proporsinya ya. Nah, dalam studi perbandingan kembar perempuan oleh kelompok penelitian yang sama ditemukan bahwa 48% dari saudara kembar monosigot dan 16% dari saudara kembar disigotik adalah gay. Jadi proporsinya kira-kira ya hampir 50% lah ya. Nah, tetapi studi terbaru ya tahun 2019 dari Ghana et al. Ini ada banyak penelitinya ya, tentang dasar genetik seksualitas telah mengungkapkan 5 titik genom manusia yang terkait dengan perilaku seksual sama jenis, tapi tidak ada bukti yang cukup diandalkan untuk memprediksi seksualitas seseorang. Jadi gen itu tidak bisa, tidak punya bukti yang kuat untuk dikatakan dia mempengaruhi seksualitas seseorang. Nah, penemuan tersebut terbitkan 29 Agustus 2019 ya di Science, Jurnal Science, berdasarkan genom di 500.000 orang. Itu menopang hasil studi sebelumnya dengan sampel yang lebih kecil dan mengkonfirmasi kecurigaan dari banyak ilmuwan. Jadi sementara preferensi seksual memiliki komponen genetik, tapi tidak ada gen tunggal yang memiliki berpengaruh besar pada perilaku seksual. Atau ya kalau bisa disimpulkan ya there is no gay gene, tidak ada itu gen gay, itu tidak ada. Itu menurut penelitian terbaru. Nah, bisa teman-teman nanti baca ya, ini apa penelitiannya. Teman-teman bisa googling saja di Science, itu ada, bisa diakses, full access gitu, large scale GWAS reveals insight into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. Nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Oke, nah berkaitan dengan prenatal, pengaruh prenatal ya, tingkat hormon orang dewasa ini tidak menjelaskan orientasi seksualnya. Jadi hormon testosteron yang rendah misalnya pada laki-laki itu tidak kemudian menunjukkan kalau orientasi seksualnya itu homoseksual. Jadi bisa jadi hanya agak-agak lemah gemulai begitu ya, tapi tetap dia suka sama cewek. Lah, laki-laki homoseksual memiliki tingkat hormon yang sama dengan laki-laki yang heteroseksual, begitu juga dengan perempuan. Nah, karena pada dasarnya ya hormonnya ya sama. Jadi asumsi itu keliru ya. Kemudian kemungkinan orientasi homoseksual sedikit lebih tinggi pada laki-laki yang memiliki kakak laki-laki. Nah, ini ada tinjauan tersendiri, nanti silahkan teman-teman baca lebih lanjut ya. Kemudian sistem imun ibu dapat menyebabkan efek prenatal. Sistem imun ibu terkadang bereaksi terbalik dengan protein di diri anak dan mengakibatkan anak mengalami sejumlah perubahan dalam perkembangannya. Jadi ketika mengandung gitu ya, sistem imun ibu juga berpengaruh di kondisi atau berefek pada kondisi prenatal. Ini kaitannya juga nanti dengan tadi ya, hormon pada kondisi prenatal. Nah, 2 dari 3 ibu dengan anak homoseksual mengalami pengalaman stressful saat mengandung. Oke,
Nah, kedepannya asesmen mengenai kondisi stres saat mengandung diharapkan dapat menjelaskan mengenai kondisi orientasi seksual ke depannya ya. Kemudian untuk bicara anatomi otak, pada dasarnya ya kalau bisa disimpulkan ya belum ada kejelasan ya antara hubungan fungsi otak dengan orientasi seksual, walaupun ada beberapa perbedaan perilaku ya antara homoseksual dan heteroseksual. Amigdala kiri memiliki koneksi yang lebih luas dibanding amigdala kanan pada perempuan heteroseksual. Kemudian pada laki-laki heteroseksual, amigdala kanan lebih luas. Pada laki-laki homoseksual, suprachiasmatic nucleus (SCN) lebih besar dibanding laki-laki heteroseksual. Kemudian anterior hypothalamus 2 kali lebih besar pada laki-laki heteroseksual dibanding pada perempuan. Tapi bisa disimpulkan bahwa ya satu, belum diketahui adanya penyebab diketahui adanya apakah perbedaan anatomi otak menjadi penyebab atau dampak dari orientasi seksual. Jadi belum ada itu penelitian yang bisa menjustifikasi konsep ini. Kemudian lebih mudah menjelaskan perbedaan antara dua kelompok homoseksual dan heteroseksual, namun sulit menjelaskan pada publik tanpa menunjukkan perbedaan yang nampak gitu ya. Oke. Nah, waktu juga sudah menunjukkan ini sudah 1 jam ya. Sudah cukup saya kira untuk topik bahasan perilaku reproduksi. Terima kasih dan salam.